Saya Karuna Dwipa, saya alumni S1 Desain Interior di IDB Bali dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Magister Desain IDB Bali Batch 2. Saya berkuliah pertama di IDB Bali itu dari 2019 di S1 Desain Interior. Itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya rasakan di sini, bagaimana saya berorganisasi, bagaimana saya belajar dalam praktisi desain interior, dan juga melakukan banyak sekali sosial-sosial seperti mengikuti kegiatan himpunan, yang mana itu menjadi bekal bagi saya untuk di dunia kerja nantinya. Kalau dari saya sendiri, kenapa saya milih S2 lagi, itu karena menurut saya setelah saya mengalami dunia kerja sendiri, saya masih ngerasa bahwa saya masih ada kekurangan nih di dunia kerja, entah itu dari secara pikir, secara sosial, bahkan secara bagaimana cara saya untuk menanggapi seorang klien. Yang dimana saya rasa sepertinya saya perlu untuk menambah sudut pandang saya lagi untuk dalam dunia desain, agar saya bisa menjadi seorang praktisi atau profesional di desain interior yang lebih matang dan juga cukup dewasa dalam berpraktik. Kalau saya sendiri pribadi, saya sangat senang di IDB Bali itu karena memang bisa dibilang saya waktu itu masih bekerja, masih memiliki kerjaan 9 to 5, jadi waktu saya sangat tidak fleksibel untuk melakukan S2 di offline. Nah, kebetulan sekali IDB Bali itu memang memiliki program kuliah hybrid yang dimana itu jadwal kuliahnya itu dilakukan setelah pulang kerja. Jadi saya memiliki waktu yang sangat fleksibel untuk melakukan perkuliahan. Sebenarnya kalau dari tujuan saya ke S2 sendiri, yang paling pertama adalah gimana saya ingin melihat sudut pandang desain yang lebih ekspertis seperti dari banyak sudut. Seperti, kalau misalkan saya S1, mungkin saya berfokus desain pada desain interior saja nih. Saya harus berkolaborasi dengan banyak bidang, dan saya pikir bahwa cara saya untuk mempelajari hal tersebut adalah menambah relasi dengan orang-orang dengan background yang berbeda. Atau saya percaya yang saya alami saat ini, saya selama S2 menemukan banyak sekali relasi-relasi baru dari segala bidang, yang dimana dari desain grafis yang melakukan S2 juga di sini, fotografer, videografer. Jadi saya memiliki lebih banyak pandangan lah dari mereka bahwa sebuah desain interior ataupun arsitektur yang baik itu memang harus didukung oleh segala bidang. Kalau dari latar belakang sendiri, sebenarnya dari saya sendiri, keluarga juga memang sudah berkecimpung di dunia konstruksi. Tapi saya sendiri memang memiliki minat di desain grafis dan juga fotografi. Apa nih jurusan yang bisa saya dalami untuk di bidang desain dan juga di konstruksi? Nah, kebetulan sekali bahwa desain interior itu kan salah satu hal yang menggabungkan itu. Jadi saya memiliki tertarik di bidang visual dan juga desain grafis, namun gimana caranya biar nyampe di konstruksi. Nah, dari desain interior itu ternyata mencakup semuanya. Jadi saya ngerasa bahwa desain interior tuh, inilah jurusan saya. Secara karir, saya bisa dibilang sudah mulai memikirkan sejak kuliah. Dimana sejak kuliah saya sudah mulai mengambil job-job freelance dan juga kerja kontrak dengan beberapa perusahaan, yang dimana itu juga didukung oleh kampus juga, yang dimana waktu itu sedang COVID, jadi kuliah juga hybrid. Jadi saya memiliki waktu luang untuk menambah ilmu di perusahaan-perusahaan lain. Nah, setelah saya lulus dari S1 tersebut, saya langsung melanjutkan kerja di perusahaan ya selama 2 tahun untuk mempelajari bahwa bagaimana sih sistem studio yang proper, bagaimana sih studio yang baik untuk menangani klien, bagaimana sebuah studio untuk yang bisa memanajemen SDM-nya nanti. Nah, setelah saya 2 tahun bekerja, saya merasa sudah kayaknya ini udah cukup nih ilmu yang saya dapetin di sini. Kayaknya sudah saatnya saya mulai untuk membuat sebuah studio sendiri nih. Maka dari itu lahirlah studio yang saya bangun, Dumogi Studio, fokus pada interior dan juga furniture. Nah, selain itu juga saya sedang mengembangkan sebuah brand bernama Meter Plastik. Itu berfokus pada daur ulang limbah plastik, yang dimana itu topik yang saya angkat dari S1 sampai S2 saat ini. Kalau dari saya sendiri melihat bahwa saya juga dari awal masih ragu untuk lanjut S2 atau tidak, karena saya berpikir bahwa saya udah di bidang karir saya nih, untuk apa S2 lagi, saya tinggal perlu fokus kerja aja, naik jabatan, habis itu selesai. Kalau saya sendiri ngelihat itu bahwa kayaknya saya ada yang kurang deh, gitu. Yang dimana kalau saya masih ragu untuk melanjutkan S2, mungkin kata-katanya kayak raguku rugiku. Jadi kalau saya ragu ya udah, saya bakal ragu seumur hidup, dan saya nggak tahu kalau saya nggak nyoba. Nah, sedangkan kalau saya udah nyoba, saya cuma rugi di
oh iya, seenggaknya saya udah nyoba. Jadi saya nggak ada penyesalan lah di akhir nanti kayak gimana. Kayak gitu sih.